Banyaknya penduduk Filipina yang melakukan perjalanan antar pulau setiap tahunnya menjadikan perjalanan menggunakan kapal feri sebagai moda paling ekonomis dan diminati penduduk setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi tenggelamnya kapal MV Dona Paz. MV Dona Paz diketahui awalnya dimiliki oleh Jepang, dibangun tahun 1963 oleh Onomichi Dockyard. Diluncurkan pada 25 April 1963 dan saat itu diberi nama Himeyuri Maru dengan berat sekitar 2.600 ton, panjang 93,1 meter dan lebar 13,6 meter. Kapal ini mampu berlayar dengan kecepatan 18 knot dan memiliki sejarah yang bagus di Jepang. Hingga akhirnya kapal itu dijual ke pihak Filipina. Kapal tersebut dijual ke Sulpicio Lines Filipina pada tahun 1975 dan namanya berganti menjadi Don Sulpicio. Dan mulai sejak saat itulah kapal tersebut mulai bermasalah. Setelah dibeli dari Jepang, ternyata kapal tersebut dibangun ulang sehingga mampu menampung 1.518 total penumpang. Namun ternyata sekitar 4 tahun setelah dibeli oleh Filipina, tepatnya pada tanggal 5 Juni 1979, kapal tersebut mengalami kebakaran hebat. Tim evakuasi yang tiba di lokasi kebakaran menyebutkan bahwa pada saat terjadinya kebakaran, kru kapal tersebut bertindak dengan sangat baik dan profesional. Bahkan hal itu terlihat dari total jumlah penumpang sebanyak 1.164 orang, tidak ada yang hilang. Mereka semua selamat, namun kondisi kapalnya rusak parah akibat terbakar. Banyak pihak yang percaya bahwa kapal itu sepertinya akan dibuang karena sudah rusak parah. Namun ternyata sang pemilik kapal Sulpicio Lines ini akhirnya membangun ulang kapal tersebut dan kapal kembali berlayar di tahun 1981. Lantas apa yang dialami oleh MV Dona Paz di tahun 1987? Kita berlayar ke kronologi. Hanya sekitar 5 hari sebelum Natal, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1987, hari Minggu. Banyak orang-orang di Filipina yang akan pergi berlibur untuk bertemu dengan keluarganya. Kebanyakan mereka akhirnya menggunakan kapal untuk menuju ke pulau-pulau tujuan mereka. Hari itu MV Dona Paz terjadwal untuk berlayar dari Tacloban ke Manila dengan persinggahan di Catbalogan. Sesuai dengan data manifest, kapal tersebut membawa sekitar 1.493 penumpang dan 59 orang kru. Tapi kemudian ada juga data lain yang menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa 1.583 orang. Walau bagaimanapun kedua data itu tetap menunjukkan bahwa kapal tersebut tetap melebihi kapasitasnya. Namun ternyata ada kesaksian lain dari para penumpang yang selamat. Mereka menyebutkan bahkan penumpang yang masuk ke kapal itu mungkin lebih dari 1.500 orang. Karena kapal itu penuh sesak. Mereka menyaksikan bahwa di dalam satu kabin, satu tempat tidur itu sampai diisi oleh 4 orang. Saking penuhnya kapal tersebut, bahkan sampai ada orang-orang yang tidur di lorong-lorong kapal. Kesaksian lain menyebutkan bahwa sebelum kapal itu berlayar, kapal terlihat miring ke salah satu sisinya. Hal itu menunjukkan bahwa kapal tersebut memang terlalu berat. Memang masih menurut kesaksian para penumpang diketahui saat itu saja ada sekitar 1.000 anggota militer yang ikut di dalam pelayaran Dona Paz. Kemudian diketahui juga ada anak-anak di bawah 4 tahun yang tidak dimasukkan ke data manifest penumpang. Akhirnya setelah semua persiapan selesai pada pukul 6:30 pagi waktu setempat, Dona Paz meninggalkan Tacloban, berlayar untuk perjalanan semalaman ke Manila. Perjalanan sejak saat kapal itu meninggalkan pelabuhan semuanya normal. Kemudian sekitar pukul 10 malam ketika orang-orang di dalam kapal itu sudah siap untuk tidur, karena diperkirakan kapalnya akan tiba di Manila sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Dilaporkan oleh kesaksian penumpang kondisi cuaca cerah, memang ada sedikit gelombang di laut, tapi segalanya nampak normal dan juga lancar. Saat kapal menyusuri Selat Tablas dengan kecepatan 16 mil per jam, dalam perjalanan itu ternyata kru kapalnya terlihat santai karena ini adalah rute yang sering kali dilewati oleh para kru kapal untuk menjalani tugasnya. Namun ketika malam itu kebanyakan penumpang tidur, ada salah seorang penumpang yang berada di luar dek. Ketika itu ia menceritakan bahwa pada saat ia berada di luar dek, dari kejauhan ia melihat sebuah lampu yang ia duga berasal dari kapal lain.
Tapi anehnya, ia melihat kapal tersebut seperti sedang mengarah ke kapal Dona Paz dan seperti hendak menabrak kapal tersebut. Kapal yang dimaksud oleh penumpang ini adalah MT Vector. Kapal tanker berlambung baja seberat 629 ton dengan panjang 51,7 meter. Saat itu kapal tersebut berlayar dengan kecepatan sekitar 5 mil per jam, cukup lambat. Namun ternyata diketahui kapal tanker itu sedang membawa bahan bakar lebih dari 1 juta liter menuju ke Filipina. Kapal itu diketahui berisikan 13 kru dan sedang dalam perjalanan dari Bataan ke Masbate. Visibilitas baik dan kondisi laut tenang, tapi entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba kapal tanker itu menabrak salah satu sisi dari MV Dona Paz. Hanya beberapa saat setelah tabrakan terjadi, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat besar. Kesaksian dari salah seorang penumpang selamat menyebutkan, awalnya salah satu bagian dari kapal MT Vector lah yang terbakar, tapi kemudian api menyebar dengan sangat cepat, sehingga kemudian api itu langsung membakar beberapa bagian dari MV Dona Paz. Kemudian akibat tabrakan yang terjadi, ruang mesin di MV Dona Paz akhirnya robek. Para penumpang yang awalnya sedang tidur di dalam pelayaran Dona Paz itu secara tiba-tiba dibuat kaget setelah mereka merasakan tabrakan dan juga mendengar ledakan yang sangat keras. Maka kemudian hanya beberapa detik setelahnya para penumpang langsung panik. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka berusaha naik ke dek paling atas karena dampak dari ledakan yang terjadi ini akhirnya membuat aliran listrik dan juga lampu-lampu di MV Dona Paz mati. Sehingga kepanikan terus memuncak. Para penumpang ini harus menyelamatkan diri mereka dari kobaran api dan asap beracun di dalam kapal. Ternyata tabrakan dari dua kapal ini bukan hanya membuat penumpang panik, tapi kru yang ada di dalam pelayaran Dona Paz. Mereka panik sehingga tidak berusaha untuk menurunkan skoci, apalagi mengambil pelampung-pelampung dari loker-loker yang terkunci untuk dibagikan ke penumpang. Kemudian menurut penumpang, pada saat kondisi di kapal itu panik, tidak ada arahan dari kru kapal untuk menyelamatkan diri atau juga untuk memadamkan api, bahkan untuk menuju ke skoci-skoci. Tabrakan antara dua kapal itu terjadi di Dumali Point, dekat Selat Tablas. Banyak akhirnya penumpang yang berhasil untuk mencapai dek paling atas, tapi kemudian mereka sepertinya tidak punya pilihan lain. Api terus berkobar dengan sangat besar dan menyebar dengan sangat cepat, sehingga satu-satunya pilihan dari penumpang agar bisa menghindari kobaran api yang sangat besar adalah lompat ke air. Para penumpang ini tidak pernah tahu bahwa efek dari ledakan yang terjadi antara dua kapal ini telah membuat minyak atau bahan bakar yang dibawa oleh kapal tanker itu tumpah ke air. Sehingga kemudian setelah para penumpang ini lompat, yang terjadi adalah justru mereka lompat ke lautan api. Bahan bakar yang bocor kemudian tumpah ke air itu akhirnya ikut terbakar. Suhu air saat itu menjadi sangat panas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para penumpang selain mereka berusaha untuk menghindari panasnya suhu air ketika itu. Namun ternyata faktanya hanya sedikit sekali dari mereka yang bisa meloloskan diri dari suhu panas. Kebanyakan dari mereka akhirnya harus menyerah dengan kondisi kulit yang melepuh. Ada beberapa yang selamat. Mereka mencoba untuk berenang menjauh dari lokasi terbakarnya kapal tersebut dalam kondisi kulit yang melepuh. Selain karena suhu air di sekitar lokasi kecelakaan ini sangat panas, Selat Tablas ini disebut-sebut memang dihuni oleh hiu. Sehingga banyak orang yang berpikir kalaupun mereka selamat dari kobaran api di kapal, selamat juga dari suhu panas air di sekitarnya, mereka belum tentu selamat dari hiu yang berada di sekitar perairan tersebut. Namun ternyata akhirnya ada beberapa penumpang yang bisa menjauh dari lokasi kecelakaan itu. Mereka berenang selama kurang lebih 1 jam hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh kapal Don Claudio. Awalnya kapal Don Claudio ini seperti melihat adanya kilatan dan sesuatu yang terbakar dari posisi berlayarnya kapal tersebut. Mereka kemudian mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi. Kapal itu berlayar, kemudian melihat ada beberapa penumpang selamat, mereka membantunya naik ke atas kapal. Kemudian ketika kapal tersebut mendekati lokasi kecelakaan, yang terlihat ketika itu adalah
para penumpang yang sudah mengambang dalam kondisi meninggal. Bahkan beberapa jam setelah kecelakaan itu terjadi, ratusan penumpang ditemukan terdampar di pulau-pulau terdekat. Sementara itu kondisi dari kedua kapal setelah ledakan MV Dona Paz sendiri sempat berputar 2 kali hingga akhirnya tenggelam sekitar 2 jam setelah ledakan. Sementara itu kapal MT Vector pun tenggelam sekitar 4 jam setelah ledakan. Otoritas Maritim Manila baru mengetahui kejadian yang dialami oleh MV Dona Paz dan kapal tanker itu 8 jam setelah terjadinya kecelakaan. Dan mereka butuh 8 jam lagi untuk melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Beberapa saat setelah diketahui tragedi tenggelamnya kapal Dona Paz, pemilik Dona Paz langsung mengumumkan kepada publik bahwa sekitar 1.500 orang meninggal dunia akibat tragedi tersebut. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan jumlahnya lebih dari 1.500 orang karena ada sekitar 2.000 orang yang dinyatakan hilang dan dinyatakan naik ke kapal tersebut. Hal itu diketahui dari penyelidikan yang berlangsung setelah tragedi itu terjadi. Penyelidikan mengungkap bahwa selama musim liburan tiket ilegal dijual dengan harga lebih murah sehingga penumpang yang membelinya tidak akan masuk ke data manifest penumpang. Buntut dari tragedi tabrakan 2 kapal ini adalah hanya 25 orang dari MV Dona Paz yang selamat dan 2 kru dari kapal tanker yang selamat. Tapi ketika dimintai keterangan, kru kapal tanker ini mengatakan mereka tidak tahu sama sekali apa yang terjadi karena pada saat tabrakan itu terjadi, mereka berada di geladak bawah dan sedang tertidur. Penyelidikan mengenai berapa sebenarnya total jumlah penumpang yang ada di dalam MV Dona Paz terus dilakukan hingga tahun 1999. Hasil penyelidikan akhirnya ternyata di dalam kapal itu bukan ada 1.500 sampai 2.000 penumpang, tapi totalnya mencapai 4.385 orang. Dan diketahui dari 25 orang yang selamat, hanya seperempatnya yang terdaftar di data manifest penumpang MV Dona Paz. Banyak pertanyaan mengenai kenapa ribuan penumpang ini tidak seluruhnya selamat. Nah, dugaannya adalah karena wilayah perairan itu banyak hiu, tapi ahli kelautan menyebutkan bahwa kemungkinan terbesarnya adalah penumpang di MV Dona Paz ini sepertinya terjebak di dek bawah dan mereka tidak bisa mencapai dek atas karena terblokir oleh api dan asap beracun. Ketika dilakukan penyelidikan lebih dalam mengenai tragedi tenggelamnya MV Dona Paz, ternyata diketahui bahwa MT Vector atau kapal tanker yang membawa bahan bakar ini tidak layak berlayar malam itu. Karena selain beberapa krunya tidak berlisensi, kapalnya pun tidak tersertifikasi. Belum lagi mereka sebenarnya kekurangan kru untuk berlayar di malam itu. Bahkan kemudian diketahui untuk mengendalikan kapal tanker yang berat itu dibutuhkan 2 orang. Namun pada saat malam kecelakaan hanya ada 1 kru yang mengendalikannya. Kru itu pun membawa kapal tersebut berlayar secara zigzag. Mungkin hal ini yang kemudian membingungkan kru kapal Dona Paz setelah melihat kapal tanker itu berlayar secara zigzag. Tapi ada hal yang aneh dari keterangan itu. Jika kapal tanker tersebut memang berlayar secara zigzag, harusnya kapal MV Dona Paz itu memiliki waktu untuk menghindar atau bermanuver karena kapal itu sedang berlayar di lautan yang luas. Tapi kenapa kapal tersebut tidak bisa menghindar? Nah, salah seorang saksi saat itu sempat berbincang dengan kru dari MV Dona Paz. Ia mengatakan bahwa kaptennya sedang menonton TV, senior krunya sedang minum bir, dan kemudian dek tempat kapten berada itu sedang diadakan pesta. Diketahui juga orang yang mengemudikan kapal MV Dona Paz itu adalah seorang magang, bukan kru senior ataupun kaptennya. Sehingga sepertinya tidak ada kru yang memahami mengenai apa yang terjadi ketika kedua kapal itu saling berdekatan. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai radio komunikasi. Ketika jarak kapal sudah semakin dekat, kenapa tidak ada yang saling menghubungi antara dua kapal ini? Akhirnya diketahui bahwa kedua kapal ini tidak memiliki radio komunikasi. Masalah ini semakin berlarut-larut dan sampai ke Dewan. Dewan akhirnya memutuskan bahwa MT Vector bersalah sementara MV Dona Paz dibebaskan dari segala tanggung jawab. Meskipun MV Dona Paz diketahui memiliki banyak juga kesalahan atau tidak mengikuti aturan di mana mereka tidak menempatkan kru kapalnya di pos-pos yang seharusnya sehingga akhirnya tabrakan terjadi. Kemudian diketahui juga bahwa bobot dari kapal itu kemungkinan terlalu berat karena jumlah dari penumpang yang terlalu banyak.
Kemudian, kru kapal ini tidak sigap untuk melakukan evakuasi membantu penumpang atau menyelamatkan penumpang ketika tabrakan terjadi. Dan ada lagi sebuah teori dari ahli kelautan yang menyebutkan kemungkinan MV Dona Paz ini tidak bisa menghindari tabrakan karena kapalnya terlalu berat. Pelayaran rutin yang harusnya membawa para penumpang kapal untuk bertemu dengan keluarganya menjadi perjalanan yang sangat mengerikan, di mana akhirnya orang-orang dari kedua kapal ini tidak pernah sampai ke tujuannya masing-masing. Tenggelamnya kapal Dona Paz diyakini sebagai bencana maritim terbesar di masa damai, dan apa yang terjadi pada pelayaran ini tidak pernah diketahui secara pasti hingga saat ini. Nah Delvers, itulah informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi tenggelamnya MV Dona Paz. Nah kalau kalian punya informasi lebih mengenai tragedi ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasi, sudah komen, dan sudah like videonya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Namun ternyata pada tanggal 5... Namun ternyata sekitar 5 tahun... Tapi sang pemilik yaitu namun ternyata sang pemilik Salpisio Lines akhirnya dikocok karena jumlah dari